semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan renungan pagi sebentar dan kita akan mengawalinya dengan doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan sedikit dari renungan dari firman-Mu ini Tuhan, yang jadikan dalam renungan pagi ini Tuhan. Berkatilah diriku Tuhan untuk menyampaikan renungan ini, dan berkatilah para pendengar renungan ini Tuhan, agar dapat menangkap apa yang aku jelaskan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, judulnya kali ini adalah Keep Fighting and Be the Best. Dan bacaan yang aku ambil dari Amsal 15 ayat 14 sampai 16 dan 18, dan juga dari Mazmur 43 ayat 5. Amsal 15 ayat 14 sampai 16. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Next, kita lanjut dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Teman-teman sekalian, kita tahu keadaan sekarang masih buruk, walaupun vaksin sudah dilakukan. Bagaimana bisa masih buruk? Dalam keadaan kenyamanan, kita masih menjaga jarak dan masih menggunakan masker. Dalam ekonomi pun juga belum pulih, dan semakin banyak tingkah perilaku yang tidak pantas. Bahkan dengan stay at home ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, atau biasa saja, atau malah tidak sama sekali? Jadi ada peningkatan atau penurunan atau stay ini. Padahal banyak sekali orang-orang yang butuh tangan pengharapan, peduli, dan butuh sekali Tuhan. Saat ini banyak orang mencari kesombongan, dan banyak yang cuman mau semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Dalam ayat 14, sangat jelas untuk kita tidak melakukan hanya bicara saja, atau hanya omong doang, tetapi siapa yang tidak mau dipuji saat ini? Pujian bagus, bikin semangat, tetapi untuk yang berlebihan sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi pujian itu hanya angin lewat, jadi tidak ada barangnya. Kamu menunjukkan sesuatu tapi tidak ada barangnya, ya buat apa? Kita boleh speak up atau show up, boleh, tapi kalau berlebihan itu bukan malah mendapat pujian, tapi malah hal yang tidak terpuji. Ayat 15, hari demi hari pernahlah kita mengalami keadaan saat di atas, bahkan saat di bawah. Hidup seperti roda berputar. Roda itu tidak akan berputar jika kita tidak menggerakkannya. Tuhan ingin kita melewatinya dengan semangat dan hati bahagia. Mengapa demikian? Hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Jangan kita malah bersedih dan murung saat keadaan kita di bawah. Tapi bahagialah saat keadaan kita di bawah, karena dengan bahagia itu pasti akan ada semangat. Ayat yang ke-16, kekayaan apa sih yang dicari saat ini? Apakah uang? Apakah kesehatan? Bahkan kesejahteraan? Apakah bahagia itu harus dengan uang? Apa harus dengan berfoya-foya? Atau malah bahagia dengan kesombongan kita? Ingat, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan yang tidak terpikirkan. Terkadang kita lupa dari mana hasil yang kita dapatkan itu. Apakah dari usaha kita? Memang benar, kita berusaha untuk mendapatkan hasil. Tetapi, tahu nggak, kalau kamu itu sebenarnya berusaha bersama Tuhan. God always with you. Tuhan mau kita ingat, kamu bisa sampai titik sukses ini karena bantuan siapa?
Kamu bisa sampai hari ini tuh karena bantuan siapa? Ingat itu. Untuk ayat yang ke-18, ketika ada masalah kita harus sabar, tidak boleh gegabah. Lebih baik main otak daripada main otot, lebih baik main cerdas daripada main cepat, lebih baik main sabar daripada gegabah. Kita marah, dendam, segala sesuatu kesalahan orang dimasukkan ke hati, itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah makin besar masalahnya. Sabar memang susah, tapi kalau kita mengerti apa yang terjadi, jika kita gegabah dan mengambil sikap semaunya sendiri, pasti sabar itu akan terjadi. Mazmur 43 ayat 5, Tuhan mau kita berharap full kepadanya, kita joy penuh berkat. Segala sesuatu terpenuhi, tetapi apakah kita tahu kapan semua itu akan hilang? Hanya Tuhan kan yang tahu pastinya. Dan di situ kita butuh semangat, yaitu selalu berharap agar pikiran kita selalu positif. Hati bingung, gelisah, sedih, Tuhan selalu punya solusi buat kita. Walaupun kita itu sebenarnya harus menunggu waktu, memang bayarannya memang waktu, tetapi kan ujung-ujungnya nanti juga indah pada waktunya. Karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu baik bagi kita, dan kita hanya perlu berharap, percaya padanya, always itu. Dan pesan aku hari ini adalah keep fighting, dengan tidak hanya omong doang, harus berusaha. Yang kedua adalah kita harus bahagia keadaan kita, di apapun keadaan kita. Jadi kita tidak boleh omong doang, kita harus bahagia di apapun keadaan kita. Terus kita harus ingat, kita ini sukses sampai titik ini tuh karena siapa, dan kekayaan yang kita dapatkan ini dari siapa sebenarnya. Yang keempat, yaitu kita harus sabar menunggu. Ya, kalau nggak sabar, sia-sia dong kamu berusaha. Terus yang kelima, yaitu kita harus keep terus berharap pada Tuhan dan selalu percaya. Dan itu semua renungan pagi ini. Keep fighting and be the best, dan jangan lupa God always with you. Oke, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Tuhan, hari ini telah selesai renungan pagi ini. Tuhan, kiranya renungan ini membuat semangat kami terbakat Tuhan, agar melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini lancar dan penuh dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you all.